Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita hari ini melakukan praktikum dasar perlindungan tanaman pertemuan yang kedua, yaitu pengenalan hama serangga ya. Jadi pengenalan hama dari kelompok serangga. Jadi hama itu ya. Oke, sebelum mulai kuliah, sebelum memulai praktikum, kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing ya, agar apa yang kita praktikumkan nanti mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya. Praktikum ya. Jadi kita mulai praktikum, semua udah pakai baju lab ya, dengarkan dengan baik ya apa yang saya instruksikan ya atau yang saya jelaskan ya. Nanti setelah saya menjelaskan, ada yang mau ditanyakan silakan untuk bertanya ya. Oke, kita ketahui hama itu ya, hama pada tanaman itu bisa berasal dari serangga ya, bisa juga dari non serangga ya. Kalau dari serangga misalnya ulat kantong, ulat api ya, kemudian ada kumbang wawung ya dan lain sebagainya. Nah, kalau dari non serangga ya, ini yang bukan serangga, jadi bisa dari moluska atau dari keong ya, siput, kemudian bisa tikus ya, itu bukan serangga. Nah, jadi ada hama serangga dan hama non serangga ya. Jadi hama dari serangga ya, dari kelompok serangga itu lebih dari 80% hama tanaman adalah serangga ya, adalah serangga. Kenapa kok bisa segitu banyaknya hama tanaman itu dari kelompok serangga? Karena kalau kita lihat serangga ini tubuhnya kecil ya. Tubuhnya kecil ya, kemudian dia bisa menempati berbagai habitat ya. Jadi di balik daun ada, kalau kita lihat ada kutu daun ya. Nah, kemudian dia reproduksinya tinggi, satu ekor betina itu bisa bertelur sampai ratusan butir ya. Jadi itu salah satu keuntungan atau keunggulan dari serangga. Nah, kemudian kelompok ordo serangga ini ya, hama yang menjadi hama ada 6 ordo ya. Yang pertama adalah ordo Orthoptera, belalang, contohnya ini belalang, anjing tanah, orong-orong, jangkrik dan lain sebagainya. Nah, ini struktur sayapnya berupa tekmina ya. Tekmina itu sayapnya yang liat ya dan lurus ya. Sayap depannya itu terletak lurus di sepanjang tubuhnya. Nah, ini pas alat mulutnya menggigit mengunyah ya. Jadi fase merusaknya nimpa dan imago. Nimpa itu adalah serangga yang belum dewasa ya. Kalau imago serangga yang sudah dewasa. Nah, gejala serangannya bagaimana? Bisa tanaman itu berlubang atau tepian daunnya digigit menjadi tidak rata ya. Nah, yang kedua adalah ordo Hemiptera. Ini merupakan kelompok dari kepik ya. Kepik, berbagai jenis kepik dan walang sangit. Tahu walang sangit? Nah, itu walang sangit itu yang mengisap bulir padi pada fase matang susu. Nah, ini kelompok Hemiptera. Ini struktur sayap depannya itu hemielytra. Hemi artinya setengah. Ptera sayap berarti sayapnya setengah. Setengah apa? Setengah keras, setengah lunak. Jadi sayap pada bagian ujungnya itu berupa membran lunak ya. Sementara sayap yang di pangkalnya keras ya. Jadi itu hemielytra ya. Kemudian sayap depannya ini terletak lurus di atas tubuh ya. Alat mulutnya menusuk mengisap. Jadi umumnya kelompok Hemiptera ini ya, dia merusak tanaman dengan menusukkan alat mulutnya dan kemudian mengisap cairan yang ada pada buah atau pada biji yang ditusuknya tadi. Fase merusaknya ada fase nimpa dan imago ya. Jadi karena dia menusuk mengisap, maka gejala serangan pada buah atau pada biji atau pada bagian tanaman, apakah daun atau pangkal atau cabang muda ya, itu adanya bintik-bintik coklat atau hitam ya, atau biji atau buah menjadi kempis atau tidak berisi ya, atau kalaupun berisi hanya setengahnya. Nah, kemudian Homoptera, wereng dan kutu daun ya. Ini sayap depannya berupa membran ya.
di mana letak struktur sayapnya itu membentuk segitiga di atas tubuhnya. Ini juga alat mulutnya menusuk mengisap ya. Fase merusaknya nimpa dan imago. Nah, ini Homoptera ini mengakibatkan tanaman mengering, dan yang paling berbahaya adalah fungsi dia sebagai insekvektor berbagai jenis penyakit virus ya. Nah, yang berikutnya adalah Ordo Coleoptera. Ini dari kelompok kumbang. Sayap depannya berstruktur elytra ya. Sayap depannya menutup sayap belakang ya. Nah, kemudian alat mulut menggigit mengunyah. Fase merusak adalah larva atau imago atau keduanya. Ya. Jadi bisa keduanya, larva dan imago, bisa hanya larva saja atau bisa imago saja ya. Jadi seperti kumbang wawung atau kumbang tanduk pada tanaman sawit, itu yang merusak itu hanya fase imago atau serangga dewasa ya. Gejala serangannya terdapat gigitan tidak merata pada bagian tanaman yang diserang, atau ya daun yang diserang hanya tinggal epidermis, misalnya epilahna atau kumbang bemo pada tanaman terong ya. Itu nanti terlihat hanya tinggal tulang-tulang daunnya aja. Nah, Lepidoptera, ordo Lepidoptera atau dari kelompok kupu-kupu dan ngengat ya. Ini cirinya sayap ditutupi oleh sisi ya. Alat mulut larva beda dengan imago ya. Kalau larvanya menggigit mengunyah, kalau imagonya mengisap. Nah, fase merusaknya ini adalah fase larva atau fase ulat ya. Nah, ini gejala serangannya terdapat gigitan tidak merata pada bagian tanaman yang diserang, atau daunnya hanya tinggal epidermisnya aja. Jadi seperti misalnya ulat ya, ulat penggulung daun pada tanaman kedelai. Ya, nanti itu tinggal epidermisnya aja itu. Karena dia memakan bagian yang hijau daunnya. Jadi terlihat nanti seperti putih-putih apa dari jauh daun itu. Gitu didekati ternyata yang putih itu adalah transparannya. Permukaan daun hanya tinggal epidermis saja digigiti oleh ulat ya. Oke, yang berikutnya diptera atau lalat ya. Sayap berstruktur seperti membran ya. Sayap belakang berubah menjadi halter. Jadi diptera ini sayapnya hanya 2 buah. Bukan 2 pasang. Di artinya 2, ptera sayap. Jadi sayapnya hanya 2 buah. Kemana sayap belakangnya? Sayap belakangnya berubah menjadi halter ya. Yang berfungsi sebagai alat keseimbangan pada waktu terbang. Nah, ini fase yang merusaknya adalah fase larva ya. Ini yang banyak menjadi hama adalah lalat buah ya. Ada juga satu lagi hama ganjur pada tanaman padi ya. Atau lalat bibit ya, lalat bibit pada kedelai. Pada kedelai atau pada padi, pesemaian padi ya. Nah, gejala serangannya terdapat gigitan yang tidak merata pada bagian tanaman diserang ya, atau buah busuk atau gugur sebelum waktunya. Nah, kegiatan praktikum hari ini ya, kalian membawa semua bahan yang sudah ditugaskan ya, kemudian bahan praktikum dimasukkan ke dalam killing bottle ya. Jadi killing bottle itu berisi formalin ya, kemudian dilapisi dengan karton yang telah dilubangi sehingga tidak menyentuh langsung ke kapas yang mengandung formalin. Jadi uap dari formalin itu masuk akan membunuh serangga ya, yang kita letakkan di dalam dari karton yang ada di dalam killing bottle ya. Kita tunggu beberapa saat, nanti setelah serangganya mati ya, hama ini kalian ambil masing-masing, bawa ke meja masing-masing, dimasukkan ke dalam petri ya. Nah, itu nanti kalian amati ya. Keenam, serangga hama itu digambar ya dalam buku gambar lengkap dengan ciri khusus tiap ordonya. Ya. Jadi tadi seperti sayap depannya bagaimana, kemudian kakinya bagaimana, alat mulutnya bagaimana ya. Oke. Yang berikutnya kamu bisa gunakan lup atau mikroskop ya, untuk melihat dengan teliti bagian-bagian tubuh serangga di tiap ordonya. Ya. Setiap ordo kalian gambar pada lembar yang terpisah. Jadi satu ordo, satu bagian atau satu halaman dari
buku gambar. Ya, jadi kalian lengkapi dengan keterangan gambar. Jadi nanti mana sayap depan, mana yang disebut hemielytra, mana yang keras, mana yang lunak, kakinya bagaimana, alat mulutnya bagaimana. Ya. Jadi ini keenam ordo serangga hama ini harus kalian selesaikan di minggu depan. Ya, jadi kalian harus mengumpulnya di minggu depan agar bisa dikoreksi oleh asisten ya. Jadi nanti mana bagian yang salah, mana yang benar nanti ditandain dan kalian bisa perbaiki ya untuk perbaikan nilainya nanti. Oke. Jadi itu penjelasan dari praktikum kita. Tolong kalian melaksanakan praktikumnya dengan teliti dan hati-hati ya. Hati-hati karena kita menggunakan formalin yang mungkin nanti akan menguap, jangan sampai terhirup kalian ya. Nah itu jadi formalin ini kan salah satu bahan kimia untuk mengawetkan mayat ya. Jadi memang jangan sampai kita terhirup. Jadi ngambil pakai pinset nanti ya. Pakai pinset ya, baru kalian letakkan di hamanya atau serangganya itu kalian letakkan di petri ya, baru dibawa ke meja kalian masing-masing ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang bertanya, oke, saya persilakan untuk memulai praktikumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.